ASI perah yang sudah diberikan dan tersisa bisa diberikan di jam berikutnya? Temukan jawabannya di video ini. Hai Moms, ketemu lagi dengan saya Dr. Nisa Fatoni, SPOG IBCLC. Saya adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara dan Brawijaya Saharjo. Hari ini kita akan membahas tentang seputar ASI, maka kalau pengen lihat videonya, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya ya. ASI yang diberikan secara langsung memang menyesuaikan dengan kondisi si kecil. Contoh saat si kecil demam, dia akan menghasilkan kadar air yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, jika saat mams atau si kecil sakit, ASI akan mengandung antibodi yang lebih tinggi dan menghasilkan tameng untuk penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga, contoh pada kasus si kecil yang prematur, maka ASI akan mengandung kadar lemak yang lebih tinggi untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan si kecil yang prematur. Bagaimana cara memberikan ASI perah? Dahulu kita mengenal metode first in first out, artinya yang pertama masuk akan pertama digunakan dan diberikan ke si kecil. Namun sekarang yang direkomendasikan adalah last in first out, artinya ASI yang baru saja diperah dan baru saja masuk, itulah yang dikeluarkan terlebih dahulu moms. Bagaimana cara penyimpanan ASI perah yang benar? Kita bagi menjadi 3 ya, untuk yang di suhu ruangan, kulkas 1 pintu, dan freezer khusus. Untuk ASI yang diperah, kita juga perlu membagi apakah ini kolostrum atau ASI yang matang. Kolostrum yang diperah pada hari kelima dapat bertahan 12-24 jam pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Untuk ASI yang matang, ASI dapat bertahan 24 jam pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu 19-22 derajat Celcius, ASI dapat bertahan selama 10 jam. Namun, ASI matang hanya dapat bertahan 4-6 jam pada suhu ruangan di atas 25 derajat Celcius. Untuk lemari S1 pintu yang bisa menyimpan di suhu 0-4 derajat Celcius, ASI perah bisa bertahan 3-8 hari. Nah, ada tipsnya juga moms. Untuk penyimpanan di kulkas 1 pintu, jangan simpan ASI perah pada lokasi yang dekat dengan pintu. Taruh di sisi kulkas pada bagian paling dalam yang paling tidak berpengaruh saat kulkas dibuka dan paling stabil untuk penyimpanan. Untuk ASI perah yang disimpan dalam freezer, kita juga perlu membagi apakah ini kolostrum ataupun ASI matang. Kolostrum tetap dapat digunakan dalam jangka waktu 2 minggu pada penyimpanan freezer 1 pintu. Untuk ASI matang, moms bisa menggunakan dalam jangka waktu 3-4 bulan dalam freezer 2 pintu dan bahkan 6-12 bulan pada freezer yang mampu menyimpan dalam suhu minus 18 derajat Celcius. Jika moms menyimpan pada suhu ruangan, ini adalah untuk konsumsi 1 kali. Jadi perlu dihabiskan sekaligus. Namun jika disimpan dalam lemari es, maka masih bisa digunakan dalam jangka waktu 4 jam ya. ASI perah perlu dicairkan secara bertahap. Jika disimpan di freezer, sebaiknya kita turunkan dulu pada lemari pendingin yang tidak membeku. Dalam jangka 24 jam, ASI yang terletak pada lemari pendingin ini dapat kita pindahkan ke suhu ruangan. Nah, sedangkan ASI yang sudah kita keluarkan dalam suhu ruangan perlu kita berikan dalam jangka waktu 8 jam. Penghangatan tidak mutlak perlu. Kadang-kadang dalam suhu yang dingin pun masih tetap bisa diberikan pada bayi. Namun jika ingin menghangatkan, gunakan kompartemen seperti mangkuk yang berisi air hangat dan tempatkan wadah simpan ASI di atas atau di dalamnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang seputar ASI. Sangat menarik bukan? Jika moms merasakan ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk moms lain yang membutuhkan ya.